Calon penantang Gibran Teguh dari jalur independen, Bagio Wahyono dan Efek Suparjo alias pasangan Bajo, lolos syarat berkas dukungan untuk maju ke Pilkada Surakarta. Pasangan Bajo tinggal beberapa langkah lagi akan menjadi lawan Gibran Teguh di Pilkada Surakarta. Bakal pasangan calon Bagio Wahyono dan Efek Suparjo telah menyerahkan berkas dukungan perbaikan sebanyak 21.023 ke KPU sebagai syarat bertarung di Pilkada Surakarta 2020. Setelah diperiksa KPUD, berkas dokumen dukungan pasangan Bajo dinyatakan memenuhi syarat dan diterima. Pasangan Bajo lolos ke tahap selanjutnya dan harus melewati beberapa tahap lagi sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Dari 21.063 tersebut, kami melakukan proses mengecek kelengkapan dari dokumen tersebut, yaitu sejumlah 19.551 B1 KWK persoalan perbaikan dinyatakan lengkap. Sedangkan yang tidak lengkap yaitu sejumlah 1.512 dokumen dengan jumlah persebaran 5 kecamatan. Selanjutnya adalah tahapan verifikasi administrasi yang berlangsung dari tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020. Demikian informasi yang kami sampaikan ke teman-teman jurnalis. Jika pasangan yang berprofesi sebagai penjahit dan ketua RW ini lolos tahap verifikasi administrasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, maka pasangan Bajo akan mengukir sejarah sebagai pasangan cawali dan cawawali pertama dari jalur independen di Pilkada Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Gibran Raka Buming Raka mendapat pesaing di Pilkada Surakarta 2020 mendatang. Selain Partai Keadilan Sejahtera, ada juga calon independen yang maju ke Pilkada Surakarta. Partai Keadilan Sejahtera menyiapkan penantang untuk putra Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka yang diusung PDI Perjuangan di Pilwalkot Solo. Saat ini PKS tengah menjajaki nama cucu Pakubuwono XII, Bendoro Raden Ayu Putri Wulansari Dewi, namun peluangnya cukup kecil karena syarat untuk mengusung calon harus memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi, sementara partai lain yang bisa diajak koalisi banyak yang sudah merapat ke barisan Gibran Teguh. Selain nama Bendoro Raden Ayu Putri Wulansari Dewi, penantang Gibran Teguh yaitu seorang penjahit, Bagio Wahyono, dan ketua rukun warga Efek Suparjo. Pasangan ini dikenalkan sebagai Bajo, akronim dari kedua nama mereka. Pasangan Bajo ingin membuktikan masyarakat biasa bisa maju di Pilwalkot Surakarta tanpa ada mahar politik dan uang banyak. Pemirsa, dan Abraham berarti dengan majunya calon dari independen, musnah sudah bahwa Gibran dan Teguh ini akan melawan kota kosong. Hanya tinggal menunggu waktu. Ya, hanya tinggal menunggu waktu. Apakah kemudian Gibran tidak berhadapan dengan kota kosong begitu? Akankah punya penantang sesungguhnya? Dan untuk membahas peluang munculnya penantang Gibran di Pilkada Surakarta 2020, kita akan membahasnya bersama dengan Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Putri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Putri, bisa dijelaskan kepada kami sudah menjajal dukungan politik dari mana saja? Terakhir kami mengetahui bahwa sudah ketemu dengan PKS, sudah fix akan diusung. Mungkin begini bisa saya sedikit jelaskan ya di sini bahwa kami kemarin terus terang memang ada soal-soal kepada tokoh-tokoh ya politik yang ada di Surakarta, kemudian juga tokoh-tokoh agama dan banyak tokoh-tokoh budaya. Kemudian kami juga memang ada silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang ada di PKS. Ya, kami sebetulnya silaturahmi itu ngobrol-ngobrol terkait dengan Pilkada Surakarta. Poinnya itu sih, Mas. Oke, selain dengan PKS, apakah ada partai lain, karena kan hitung-hitungan secara politik kursi yang dimiliki PKS ini tidak memenuhi untuk bisa mengusung Anda sendirian jika tanpa koalisi? Betul, betul. Jadi kemarin memang kami ada silaturahmi dengan teman-teman saudara-saudara di PAN juga gitu. Tapi memang kami semua sifatnya masih silaturahmi, Mas. Jadi belum mengerucut pada satu bentuk koalisi
karena ya kondisinya kita masih melihat dinamika nanti kira-kira di lapangan seperti apa, seperti itu. Baik, Mbak Putri, sejauh ini tadi selain PKS, apakah ada partai lain yang mulai memancarkan sinyal-sinyal akan mendukung? Ya, Bismillah ya, insya Allah. Kan terus terang begini, kalau kami setelah ada beberapa silaturahmi dan pembicaraan-pembicaraan itu kan poinnya untuk beberapa partai kan secara tertulis rekomendasi kepada mungkin pihak dari selain kami ini ada yang sudah mengisyaratkan secara lisan, tetapi secara rekomendasi tertulis ya kan, atau mungkin secara resmi dibacakan kan memang belum seperti itu. Jadi ya kami masih berupaya sih kondisinya. Baik, Mbak Putri, apa yang membuat Anda tergerak masuk ke dunia politik praktis ini, Mbak Putri? Sebetulnya saya sudah lama ya terkait di bidang politik, itu tahun 2012 kala itu, tapi memang saya 2014 ada ikut kegiatan legislatif di dapil yang memang bukan dominan keluarga besar dan sahabat saya berada, jadi memang saya kurang beruntung di sana. Tapi ya insya Allah saya kalau untuk kegiatan politik sudah beberapa tahun ini, hanya saja banyak memang cenderung di Jakarta karena saya ada pekerjaan dan usaha di sana. Nah ini kebetulan kemarin kok liburan pulang ke Solo, ya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman, sahabat, saudara gitu kan. Ternyata ya mungkin kenapa tidak kita mencoba ikut pesta demokrasi gitu Mbak. Ya, ini pertanyaan awam sekali sebetulnya Mbak Putri. Tidak takut lawannya anak presiden? Iya ya, sebenarnya itu saya bingung juga kok keluarnya berita itu melawan, menantang, Masya Allah. Tidak ada lah ya bahasa-bahasa seperti itu. Ini kan kembali lagi namanya pesta demokrasi itu bisa diikuti oleh siapa saja Mas, Mbak. Jadi kan semua warga masyarakat Solo itu boleh mendaftar gitu loh. Selama memang dikehendaki oleh masyarakat sendiri ya kenapa tidak. Betul. Selama bahwa tidak dianggap sebagai pemeriah begitu. Menurut Anda sebagai seorang putri keraton seperti apa peluang yang mungkin bisa Anda dapatkan dari warga Solo? Menurut saya ya, dari kacamata saya pribadi sih sebetulnya kalau peluang itu semua itu pasti punya peluang Mas. Ya artinya peluang untuk meraih menang atau kalah itu kan nanti kalau memang sudah melalui tahapan-tahapan yang memang sesuai prosedural dipenuhi, terutama dalam pendaftaran di KPU dan lain sebagainya itu memang sudah terlaksana ya. Kalau peluang untuk secara umum saja ya saya rasa masyarakat juga pastinya inginlah ada varian atau mungkin ada warna-warna yang berbeda gitu loh dari mungkin yang sudah ada mendaftar, kira-kira demikian. Baik, Mbak Putri, sejauh ini partai yang memberikan sinyal baru Partai Keadilan Sejahtera. Jika memang hanya PKS saja dan kursi PKS juga kurang, apakah berencana juga mengumpulkan dukungan lewat jalur independen, Mbak Putri? Oh, kalau jalur independen sementara ini kan sudah ada dan sudah beberapa waktu yang lalu karena hasilnya sudah keluar gitu kan. Terus terang ya pasti hanya lewat satu jalan yaitu dengan koalisi gitu. Makanya ini kan bicaranya silaturahmi, kami silaturahmi dengan teman-teman beberapa partai. Artinya tidak selalu harus mengerucut seperti itu, tetapi memang kami sedang berupaya kalau bisa ada varian yang lain kenapa tidak. Oke. Mbak Putri, mengapa terkesan tiba-tiba begitu? Atau sesungguhnya ini radarnya yang baru terbaca belakangan ini saja, baru mau maju? Atau memang sudah berencana sebelumnya sudah berencana, sudah safari ke masyarakat dan sebagainya? Iya, sebenarnya bukan tiba-tiba. Ya sudah beberapa waktu ini kan saya memang bolak-balik ke Solo. Artinya memang saya tinggal di Jakarta, tapi beberapa saat ini saya sudah memang tinggal di Solo gitu. Jadi memang ada keinginan saja saya sebagai putra daerah, kebetulan Bapak Ibu leluhur saya dari sini semua gitu kan, melihat kondisi Solo ya saya inginnya juga ada satu hal yang mungkin bisa kami rasakan sebagai masyarakat Solo itu yang berbeda, yang mungkin juga bisa membantu memajukan kota Surakarta. Baik.
Mbak Putri, jika nanti Anda masuk di Pilwalkot Solo, kira-kira dari perspektif Anda, Mbak Putri, apa kelebihan Anda dibandingkan putra Presiden Joko Widodo, Gibran? Waduh, kok bicaranya kelebihan saya. Aduh, saya orang biasa saja, Mbak. Tapi yang pasti insya Allah kalau memang kembali lagi nih, ini kan saya masih silaturahmi dengan banyak tokoh dan juga partai-partai. Artinya kalau ditanya kelebihan ya semua orang pastinya kan punya kelebihan dan kekurangan. Kalau Mas Gibran, aduh jangan jadi ukuran, Mbak. Sudah semuanya gitu kan. Kalau saya ya mungkin karena saya ada hasrat niat nawaitunya adalah ya untuk masyarakat Solo yang lebih baik, kota Solo yang lebih baik, dan tentunya dari sisi budaya karena keluarga besar saya ada di sana, ya ingin bagaimana pariwisata kita juga jadi lebih baik lagi, masyarakatnya lebih sejahtera, gitu. Dan semuanya bisa tercover dari kehidupan yang ada di Surakarta. Ya, catatan Anda apa yang masih kurang di dalam masyarakat Solo, pembangunan kota Solo hingga saat ini, dan kira-kira apa yang akan berubah jika Anda kelak menjadi pemimpin di Solo misalnya? Ya, insya Allah kalau memang diberi kesempatan Tuhan dari amanah masyarakat, semoga apa yang memang kami harapkan kota Surakarta yang lebih maju, kemudian juga jujur, transparan, efisiensi, saya pinginnya bisa berbasis teknologi, itu bisa terwujud di masyarakat kami di Surakarta. Mbak Putri, kan belakangan ini kan santer banyak pandangan yang mengatakan bahwa calon tanding Gibran itu seperti pasangan boneka begitu, syarat wajib saja untuk ikut dalam kontestasi pemilihan wali kota Surakarta. Bagaimana menurut Anda tanggapan ataupun pandangan seperti ini? Saya rasa nggak demikian ya. Kan posisinya ini pun saya masih silaturahmi. Artinya koalisi juga masih belum berbentuk, belum ada. Baru gambaran-gambaran wacana saja. Tapi kalau bicara boneka kan ya itu kurang pas ya. Karena semua itu punya kesempatan dan memang memiliki hak yang sama sebagai warga masyarakat yang tinggal di Surakarta dalam pesta demokrasi ini gitu ya. Kita selama itu memang masih ada harapan masyarakat terkait dengan calon yang lain, ya kenapa tidak kan gitu, Mas. Baik, Mbak Putri, Gibran sendiri sudah memulai merintis hingga akhirnya menjadi bakal calon wali kota Solo ini sejak akhir tahun lalu. Jika memang nanti Anda berhasil direkomendasikan, apa yang akan Anda lakukan pertama kali untuk mengejar ketertinggalan ini? Begini ya, setiap pasangan atau setiap calon atau setiap orang itu memiliki metode cara pendekatan terhadap masyarakat yang berbeda-beda. Tidak bisa semua juga disamakan. Tetapi yang pasti tidak mudah mengambil hati masyarakat itu dulu. Ya. Jadi kita boleh saja mendahului atau mungkin di akhir sekalipun, tetapi yang penting di dalam hati masyarakat itu ada kita atau tidak, itu kan jauh lebih penting. Karena nanti yang memberikan kepercayaan itu masyarakat, Mbak, gitu kan, ya kan. Jadi ya itu harus dipegang dulu, gitu. Itu kalau dari saya secara pribadi seperti itu, gitu. Baik, Mbak Putri, berarti Anda optimis ya, nama Anda lebih dikenal daripada nama Gibran di kota Solo? Ya enggak toh, Mbak, kalau gitu kenal. Ya insya Allah ini ya, semua itu ikhtiar. Artinya tidak ada segala sesuatu yang bisa diraih dengan mudah dan cuma-cuma. Semua butuh satu perjuangan, semuanya butuh satu pengorbanan, semuanya juga butuh doa. Artinya masyarakat Surakarta semoga kedepannya itu apapun kondisinya, ya saya ikut kok mensukseskan pilkada ini, insya Allah. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat atas status Anda sebagai putri keraton, ini kan berbicara soal politik praktis begitu. Yang jelas Gibran sudah punya dukungan, Anda belum mengantongi dukungan. Barangkali juga saya belum dapat jawaban apakah Anda sudah punya bakal calon wakil wali kotanya nanti di sana. Tapi sejauh mana pengalaman Anda di politik praktis bisa dijelaskan? Yang pasti kan apakah saya sudah menyatakan bahwa saya maju sebagai wali kota, kan belum, Mas.
Kan begitu. Bicaranya ini kan kalau sudah bicara koalisi kan kesepahamannya juga harus sama dulu, sama-sama paham, sama-sama sepakat dengan saudara-saudara kita di partai-partai yang lain kan gitu. Saya kan tidak menyatakan bahwa saya itu mau menjadi wali kota, kan tidak gitu. Ini kan terus terang pure semua kan dari media ya, artinya dari teman-teman. Saya juga nggak tahu, kadang judulnya jadi berubah gitu kan. Tetapi kan di sini saya masih silaturahmi, masih penjajakan, masih terus berbicara baiknya itu seperti apa untuk Surakarta dalam pilkada ini. Artinya ini masih fleksibel, andai kata ada koalisi yang membuat Anda harus ada di nomor 2, artinya bakal calon wakil wali kota, Anda siap untuk itu? Insya Allah siap. Saya insya Allah siap untuk kedua-duanya. Semua amanah itu kalau dari masyarakat ya kita harus siap. Meskipun itu istilahnya dimediasi atau dilantari, orang Jawa bilang itu melalui parpol. Tapi ya kita harus siap, namanya berjuang kok. Terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami, Mbak Putri Wulansari. Terima kasih Mbak Putri. Sudah berbincang bersama kami di sore. Badan Narkotika Nasional menggerebek gudang narkoba di Tangerang, Banten. Narkoba disembunyikan dalam karung yang berisi jagung. Petugas BNN menggeledah truk yang membawa puluhan karung jagung yang berisi narkoba jenis sabu. Petugas juga menangkap 5 orang yang diduga menjadi bandar narkoba jaringan internasional. Sementara BNN belum bisa memastikan asal sabu ini. Ini Anda bisa lihat juga di layar kaca Anda sekarang sudah ada. Nah, saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan apakah seluruh karung yang disamarkan dengan jagung ini berisi narkoba atau tidak. Tetapi kita perkirakan ini ratusan kilo. Tetapi karena ini belum tuntas, nanti akan kami sampaikan keterangan selengkap-lengkapnya. Nah, oleh karena itu mari kita saksikan, karena ini masih dalam proses, masih dalam pencarian, dan juga kita mengerahkan K9 atau anjing pelacak kita untuk mengendus setiap karung apakah hanya berisi jagung atau ada narkobanya. Nah, mari kita tunggu sama-sama. Pak, alat plak ini dari mana, Pak? Dari mana? Nah, ini nanti akan saya sampaikan. Ini cukup lama kita sudah ikuti dan sudah lama kita selidiki berdasarkan data intelijen dan tukar-menukar informasi kita dengan rekan kita di luar negeri. Memeriksa barang, berapa jumlahnya, dan apakah setiap karung itu terdapat narkoba atau tidak. Kemudian nanti kita akan kembangkan kepada siapa yang memiliki, dari mana. Nah, yang jelas beberapa tersangka sudah kita lakukan penangkapan. Berdasarkan pemeriksaan awal nanti akan kita kembangkan dan akan kita berikan. Pemirsa, sebuah video yang menampilkan bullying terhadap seorang pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Terduga pelaku yang sekaligus merekam video meminta korban untuk mencium kakinya berulang kali. Udah, jangan ulangin lagi lu ya kalau kayak gitu. Ini gue inget. Ya enggak. Ya, udah. Video berdurasi 21 detik ini jadi perbincangan di media sosial lantaran adanya aksi bullying seorang pelajar di Bekasi, Jawa Barat yang diperintahkan mencium kaki terduga pelaku berkali-kali. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bekasi menyesalkan viralnya video ini. Pihaknya telah berkoordinasi untuk mengetahui kronologi video viral tersebut. Biasanya kami mendapatkan informasi itu dari pelaporan, misal korban melaporkan. Kalau ini kan tidak beredar di media sosial, dan ramai dan sebagainya. Jadi kami harus hati-hati betul menyikapi kasus ini, dan kami sudah koordinasi dengan P2 TP2 di tiap kecamatan, termasuk kecamatan ini Tambun Selatan. Tapi kami belum juga dapat laporan lebih rinci. Intinya mohon bersabar karena ini sedang ditangani. Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi mengajak agar orang tua lebih berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Beredar video camat se-Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang dianggap memiliki inventaris pesawat untuk keperluan dinas. Video berdurasi 1 menit 58 detik tersebut viral di media sosial.
Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Cilacap untuk camat-camat mendapatkan satu inventaris pesawat satu-satu. Ini adalah upaya. Inilah video camat yang disebut-sebut mendapat inventaris pesawat untuk keperluan dinas. Dalam narasi yang disampaikan di video, setiap camat di Kabupaten Cilacap mendapat satu pesawat untuk digunakan dalam bertugas. Jauh paling besar di Jawa Tengah, ini adalah camat Jeruk Legi, Bapak Rosikin, mendapatkan satu pesawat. Selamat Bapak, selamat. Terima kasih. Sementara itu Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji mengatakan bahwa video yang dibuat oleh jajarannya hanyalah sebuah candaan. Video ini dibuat di Bandara Tunggul Wulung saat para camat berolahraga bersama pada Sabtu 25 Juli lalu. Sebetulnya itu tidak lengkap. Video itu adab dipotong, nggak tahu siapa yang memotong. Saya tahu sendiri, bahwa ini adalah mimpi. Tapi mimpi itu ternyata kata-kata ujung mimpinya itu nggak ada. Nah itu jadi tidak mungkin lah camat dikasih pesawat. Pemkab Cilacap telah memberikan sanksi berupa teguran kepada para camat yang ada dalam video ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menetapkan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka pemalsuan surat buronan Joko Chandra, hingga kini tim penyidik terus mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang mantan Karo Korwas PPNS Barreskrim tersebut. Tim penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang Brigjen Prasetyo Utomo. Sejumlah poin yang diusut mulai dari dugaan keterlibatan pihak lain, motif tersangka, serta apa timbal balik yang diterima oleh tersangka. Karo Penmas Polri menegaskan bahwa institusi akan mengusut tuntas kasus ini dengan melibatkan sejumlah lembaga. Karena kemarin kan prosesnya masih penyelidikan atau tahap klarifikasi oleh Paminal. Nanti kalau sudah ada laporan hasil penyelidikan diserahkan ke Kadipropam, tentunya nanti kita lihat, kita asesmen berat ringannya, pelanggarannya ke disiplin atau kode etik profesi Polri. Ya, kalau disiplin nanti diserahkan ke Biro Propos, nanti kalau pelanggaran kode etik diserahkan ke Biro Pakprov, begitu. Kait motif nanti kita kembali kita pertanyakan kepada penyidik, tapi yang jelas kemarin kan sudah Pak Kabar Eskrim sudah sampaikan pasal-pasal berlapis, ada 3 pasal berlapis untuk menjerat beliau, sehingga tentunya dari ketiga pasal itu rekan-rekan kan sudah bisa ada gambaran kan, mulai dari yang bersangkutan kita persangkakan terkait dengan pemalsuan surat, kemudian terkait dengan membantu pelarian yang bersangkutan, terus kemudian menyembunyikan pelaku kejahatan, itu semua kan ada konstruksi hukumnya. Tentunya nanti dari sana akan ketahuan motifnya bagaimana. Mungkin motif pribadi atau motif apa lain, tentunya nanti kita penyidik yang akan mengungkap. Sebelumnya, Brigjen Pol Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ada 3 sangkaan yang menjerat tersangka Brigjen Prasetyo Utomo, yakni dugaan pembuatan dan penggunaan surat palsu, tak menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, dan membiarkan Joko Chandra kabur, serta menghalangi penyidikan dengan menghilangkan sebagian barang bukti. Brigjen Prasetyo Utomo terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun. Dari Jakarta, Lineke Uceki, Dharma Pandu, Wildan Audia, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Depok Muhammad Idris meninjau salah satu tempat penjualan hewan kurban di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Kami kembali saat lagi.